berdoa, kehendak Tuhan saja yang jadi. Kalau memang dia masih harus lama tinggal di rumah saya dengan keadaan yang seperti ini, yang terus kerasukan setiap saat, saya tetap mengucap syukur. Itu doa saya. Ternyata babysitter anak saya ini telepon saudaranya, ternyata besok ada kapal. Jadi saya sampaikan, kita kan sudah cek tidak ada kapal di pelabuhan, tapi rupanya itu jalan Tuhan, saudara. Ada kapal, dan kapal terakhir tuh besok. Akhirnya puji Tuhan, dia sendiri minta diri pamit dari saya karena dia merasa tidak enak. Dia terus kerasukan di saat menjaga anak saya, dia juga takut jangan sampai dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya dia pamit, kita antar dia ke pelabuhan, saya sudah jelaskan semua kepada saudaranya. Akhirnya dia berangkat. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan bekerja luar biasa, saudara. Kemudian saya mulai merasakan Roh Kudus bekerja. Jadi saya mulai ibadah ke tempat saya sekarang, gereja saya yang sekarang. Jadi gereja saya sekarang aliran pertobatan. Saya mulai ke situ. Mama saya mulai marah gitu karena saya mulai gereja ke gereja lain, bukan hanya di Katolik saja. Kemudian rumah saya dengan mama itu bersebelahan. Jadi mama saya selalu datang hampir setiap hari. Marah. Mama saya selalu marah karena dia takut saya pindah agama. Seperti itu. Satu kali suami saya sudah bosan mungkin. Dia sudah lelah mendengar mama saya terus datang marahin saya karena pergi gereja ke tempat lain. Akhirnya suami saya berkata, sudah begini saja, kamu pagi di gereja saya di Katolik itu 7:30 gereja. Jadi suami saya berkata 7:30 pagi kamu ke gereja Katolik. Pulang dari gereja Katolik jam 9, kamu ke gereja pertobatan yang saat ini saya sekarang gereja di tempat itu. Nah, suami saya berkata begitu supaya mama saya tidak marah. Saya datang ke gereja Katolik dulu, setelah itu baru saya datang ke gereja pertobatan. Seperti itu. Kemudian saya berkata pada suami saya tidak bisa jawab iya atau tidak. Saya harus tanya Tuhan dulu. Saya harus tanya Tuhan terlebih dahulu. Tuhan izinkan atau tidak? Saya bilang begitu pada suami saya. Terus saya mulai berdoa, saudara. Saya mulai berdoa, saya tanya Tuhan, apa yang baik buat saya? Saya tanya Tuhan. Apakah Tuhan mengizinkan? Apakah Tuhan mau kalau saya datang ke gereja Katolik terlebih dahulu pagi, habis itu pulang dari situ baru saya datang ke gereja pertobatan lagi. Apa Tuhan mau? Atau seperti apa yang Tuhan mau? Saya bertanya seperti itu pada Tuhan. Saya berdoa dan saya bertanya. Hari pertama, kedua, ketiga belum ada jawaban, saudara. Masuk hari kelima, di saat hari kelima saya berdoa. Di saat saya sedang berdoa, Tuhan menjawab doa saya. Tuhan Yesus menjawab doa saya. Dan Tuhan Yesus menjawab, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Aku tidak mau, Tuhan tidak mau kalau saya gereja di gereja Katolik terlebih dahulu, baru habis itu saya ke gereja pertobatan. Tuhan berkata, aku tidak mau kamu ke gereja Katolik dulu. Setelah itu ke gereja aliran pertobatan. Aku tidak suka kamu gereja di Katolik, karena di dalam gereja Katolik dipenuhi dan patung-patung, dan itu najis di pemandangan mataku. Itu kata Tuhan Yesus untuk saya. Terus Tuhan bicara lagi, Tuhan katakan, kalau kamu pergi ke gereja Katolik terlebih dahulu, setelah itu, setelah pulang baru kamu datang ke gereja pertobatan, aku tidak akan menerima doamu, walaupun kau berdoa sampai jungkir balik. Ini kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan buat saya. Saya tidak menambah dan saya tidak mengurangi. Sama persis apa yang Tuhan katakan pada saya. Kok ketika dia menyebutkan ini berasal dari Tuhan dan bla 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 langsung mati. Saya kurang tahu apakah
ini ada kaitannya atau apa, saya kurang tahu. Oke, baik kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Saya tanggapi dulu bagian yang, sudah kita dengarkan tadi. Di mana di dalam videonya tadi yang pertama dia mengatakan akhirnya setelah kejadian itu dia pergi ke gereja yang namanya Gereja Pertobatan. Ada satu pertanyaan yang menurut saya mengganjal dari apa yang dia omongkan Bapak Ibu. Ya. Dia mengatakan tadi dia di awal itu dia mengatakan dia pergi ke jalan salib di gereja Katolik. Itu artinya seharusnya ketika orang ini kerasukan atau disantet lah, anggaplah itu benar misalnya. Yang harusnya dipanggil bukan ibu gembala, tapi pastor yang harusnya dipanggil. Pastor atau romo atau siapa kek dari lingkungan yang dipanggil, ketua lingkungan, prodiakon kah? Atau orang yang bekerja sebagai eksorsisme kah? Harusnya itu yang dipanggil. Di sini kelihatan ibu ini sepertinya bohong. Kalau dia seorang Katolik, masa dia panggil pendeta untuk mengusir setan? Itu tandanya bukan Katolik sejati. Tandanya bukan Katolik yang katanya fanatik, tanda petik. Tapi itu adalah serigala berbulu domba. Ya, mengatasnamakan Katolik, tapi sebenarnya dia bukan Katolik. Ya. Oke, itu yang pertama, Bapak Ibu. Lalu dia mengatakan akhirnya karena dia memanggil ibu gembala, akhirnya dia ikut aliran. Dia sebut alirannya itu aliran pertobatan. Nah, nanti kita lihat alirannya di video kedua. Lalu dia mengatakan dia tanya kepada Tuhan. Karena orang tuanya meminta dia tetap di gereja Katolik, lalu dia berdoa, tanya kepada Tuhan. Besok-besok Tuhan itu kita teleponan aja sekalian Bu ya. Karena ibu kayaknya gampang sekali bertanya pada Tuhan itu seperti ibu nanya sama tetangga gitu loh. Besok-besok sekalian Bu minta nomor HP-nya Tuhan. Biar kita bisa WA-an sama Tuhan sekalian. Ini apa namanya, nggak make logika sama sekali orang-orang semacam ini Bapak Ibu. Karena sudah terlalu dalam halusinasinya. Sekalian aja besok beritahukan pada kami semua di sini, yang live di sini, yang mengikuti live ini, ya, biar kami juga bisa teleponan, chatan dengan Tuhan juga boleh lah. Tuhan yang ibu maksud ya, oke? Ini serasa gimana gitu dengan mendengarkan hal-hal semacam tadi Bapak Ibu. Kemudian dia mengatakan bahwa Tuhan mengatakan kepadanya bahwa patung-patung di dalam gereja itu sangat menajiskan bagi Tuhan. Saya kurang tahu ya, Tuhan yang mana yang dia maksud. Karena Tuhan yang diyakini oleh kekristenan itu dalam sejarahnya, ya Bapak Ibu, dalam sejarahnya itu pernah menggunakan berbagai jenis patung untuk tujuan yang tertentu. Untuk tujuan tertentu, entah itu tujuan ibadah, entah itu tujuan untuk menyampaikan tentang siapa dirinya. Tapi saya kurang tahu dengan Tuhan yang dia maksud, Tuhan yang mana? Ya, Tuhan yang mana? Yang mengatakan kepadanya patung-patung itu najis. Ini sih bukan Tuhan yang ngomong ini. Itu isi kepalanya yang busuk. Isi kepalanya yang kurang mengerti kekristenan. Bahkan mungkin dia tidak tahu sejarah. Ya. Nah, kalau Tuhan yang kita imani Bapak Ibu, ya, kita tahu pada waktu-waktu tertentu Tuhan itu juga menggunakan karya-karya manusia untuk menyatakan dirinya. Ya. Oke. Saya tunjukkan contohnya. Jadi pemahaman semacam ini rendahan banget itu.
Ya, dia tidak tahu sejarah kekristenan awal. Ya, bagaimana kekristenan awal juga menggunakan yang namanya apa namanya itu? Ikon, menggunakan yang namanya ukiran, menggunakan yang namanya patung dan lain-lain. Ini kedangkalan yang sangat dangkal. Maka saya beri contoh yang ada di Katolisitas saja. Saya ada contohnya tapi terlalu panjang. Di Katolisitas terlalu pendek, jadi saya ambil yang pendek saja. Jadi begini ibu yang cantik dan suka berhalusinasi. Dalam gereja Katolik itu sebenarnya mengikuti kebiasaan ataupun ajaran Tuhan yang ada di dalam kitab suci, termasuk kitab suci Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Di dalam kitab suci, ya, Tuhan sendiri memakai berbagai media, ya. Contoh kita bisa melihat misalnya seperti yang tertulis di sini. Di dalam Keluaran 25 ayat 1, ayat 18 sampai 20, Tuhan menggunakan benda, patung. Ya, contoh di sini dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu. Kalau ibu pernah membaca kitab suci ini, pasti ibu tidak akan ngomong soal tadi itu. Karena kesalahpahaman ibu soal penafsiran mengenai patung, maka keliru pula lah isi kepala ibu. Di sini kita lihat Tuhan menyuruh Musa membuat patung kerub. Kalau Tuhan sejak semula seperti konsep pemikiran ibu, maka seharusnya dia tidak akan menyuruh seperti ini. Ya, kalau konsepnya seperti yang ibu sampaikan tadi, maka dia tidak akan melakukan ini. Tuhan itu tidak akan menyuruh Musa seperti ini. Ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi di kitab Tawarikh. Ya, di mana seperti apa kisahnya mari kita lihat. Masih terkait dengan kerub. Juga kerub itu makhluk surgawi yang kemudian dibentuk patungnya. Oke, makhluk surgawi sejenis malaikat tapi tidak termasuk dalam golongan malaikat, tapi mereka lebih kepada golongan kerubim. Oke. Juga emas yang disucikan untuk mezbah pembakaran ukupan seberat yang diperlukan dan emas yang diperlukan untuk pembentukan kereta yang menjadi tumpangan kedua kerub yang mengembangkan sayapnya sambil menudungi tabut perjanjian Tuhan. Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhami kepadaku oleh Tuhan yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Lihatlah bahwa semua yang tertulis di atas diilhami oleh Tuhan. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan dalam konteks tertentu serta-merta melarang atau menajiskan pemakaian patung, itu tidak benar. Anda harus bercerita konteks patung mana yang dinajiskan oleh Tuhan. Itu yang harus Anda tahu. Ya. Tidak semua patung dilarang oleh Tuhan. Tidak semua patung najis bagi Tuhan. Maka harus ngomong konteks. Tapi kelompok seperti ibu ini tidak pernah akan bicara konteks. Karena mereka membaca kitab sucinya seperti balapan aja. Dan seperti mantra, lompat sana, lompat sini.
Oke, memang bukan Raja Daud yang membangun bait Allah, melainkan Raja Salomo pada tahun keempat setelah ia menjadi raja atas Israel, dan dia melakukan yang diperintahkan oleh Raja Daud seperti yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 6 ayat 23 sampai 35. Selanjutnya di dalam ruang belakang itu dibuatnyalah 2 kerub dari kayu minyak masing-masing 10 hasta tingginya. 2 kerub yang terdapat pada bait Allah ini menunjukkan kepada kehadiran Allah di dalam tabut perjanjian. Dan Yesuslah yang kemudian menjadi pemenuhan dari perjanjian Allah itu. Jadi Anda lihat di dalam bait Allah itu dibangun patungnya kerub. Kalau Allah seperti yang Anda katakan tadi, bagi Allah patung itu najis, maka pertanyaannya kenapa Allah membuat hal ini? Kalau memang seluruh patung tidak diperbolehkan, maka kembali lagi, ketika Anda bicara soal larangan patung, Anda harus berbicara soal konteks. Konteks patung yang manakah yang dilarang? Itu harus Anda perjelas. Ya. Kemudian masih tentang kerub. Padahal kalau kita lihat ya Keluaran 20 ayat 5 itu melarang membuat binatang surga, binatang yang ada di langit atau di surga, dan binatang yang ada di bumi. Nah, ini Allah memerintahkan untuk membuat patungnya. Jadi artinya apa? Allah ya tidak semua melarang pemakaian patung. Tidak semua patung najis bagi Allah. Tergantung konteksnya. Itu. Yeskiel 41 ayat 17 sampai 18 juga sama. Ya. Dan di seluruh dinding bagian dalam dan bagian luar terukir gambar-gambar kerub dan pohon-pohon korma. Di antara 2 kerub sebatang pohon korma, dan masing-masing kerub itu mempunyai 2 muka. Di sini kita lihat patung lagi, gambar lagi Bapak Ibu, gambar kerub. Ya. Jadi jelas, tidak seperti yang dimaksud oleh Ibu tadi, terlalu naif yang dimaksud Ibu tadi. Oke, ada lagi kita lihat. Ya. Bilangan 21 ayat 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah sebuah patung ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Ular ini yang ditinggikan Musa itu menjadi gambaran dari Yesus Putra Allah yang harus ditinggikan. Jadi berdasarkan dasar-dasar tersebut di atas, yang dilarang adalah, perhatikan, yang dilarang adalah image atau gambaran patung yang dijadikan allah-allah lain. Inilah kenapa saya tadi katakan, lihat konteksnya ketika berbicara soal larangan membuat patung. Jadi yang dilarang itu adalah kita membuat gambar, kita membuat patung, lalu kita katakan itu Tuhan, itu Allah yang lain selain yang kita sembah Allah Tritunggal. Konteks berhala itu tidak berhenti kepada patung Bapak Ibu. Berhala itu juga bisa harta, nafsu jahat, tindakan jahat. Dalam perjanjian baru malah lebih berkembang soal istilah berhala. Tidak hanya sekedar Allah-Allah lain atau image atau gambar atau patung yang dijadikan Allah. Tapi di perjanjian baru yang adalah penggenapan, itu justru memperluas pengertian dari berhala. Ya, silakan nanti Bapak Ibu baca di perjanjian baru. Berhala itu termasuk keserakahan, ya, mementingkan diri sendiri, ya, hawa nafsu jahat dan lain-lain. Silakan dibaca ya di dalam surat Rasul Paulus tentang buah-buah roh dan juga tentang kedagingan, ya, ada. Oke. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana kita menjelaskan kontradiksi ayat-ayat tersebut di atas
butir 1-4 dengan kitab Keluaran 20 ayat 4-5, penjelasannya seperti ini. Mari kita lihat yang ditulis oleh Pak Steph di sini. Jawabannya sangat sederhana. Kerub atau malaikat tidak dianggap sebagai Allah dan tidak memerlukan pemujaan. Mereka adalah gambaran hamba Tuhan. Hal yang sama diterima oleh Gereja Katolik saat ini adalah penggunaan patung Yesus, Maria, Santo Santa. Karena mereka bukan Allah, melainkan gambaran hamba Tuhan. Jadi kita tidak menghormati patung itu, apalagi menyembahnya, melainkan menghormati pribadi yang dilambangkannya. Karena mereka membantu kita mengarahkan hati kepada Allah dan bukannya menjadi saingan Allah, apalagi pengganti Allah. Ya, nggak mungkin Bapak Ibu. Karena kita punya ajaran yang jelas. Ya, nanti berbicara soal latria, hiperdulia, dulia relatif, disitulah kejelasan iman Katolik. Kemudian bagaimana umat Katolik menggunakan image, gambar ataupun patung? Kegunaannya apa sih? Yang pertama, sebagai salah satu alat bantu untuk lebih menghayati kedekatannya dengan Yesus Kristus. Ya, penggunaan patung, lukisan, elemen artistik lainnya bagi umat Katolik adalah untuk membantu mengingat seseorang atau sesuatu yang digambarkan. Sama seperti seorang mengingat ibunya dengan melihat fotonya. Demikian juga umat Katolik mengingat Yesus, Maria, dan orang kudus lainnya dengan melihat patungnya atau gambarnya. Lagi pula, Yesus sendiri sebagai Sang Putra Allah telah menjadi manusia, sehingga Yesus sendiri telah menjadi gambaran Allah yang nyata. Karena itu, dengan kedatangan Yesus ke dunia, Allah yang tak kelihatan menjadi kelihatan. Allah yang dalam perjanjian lama dilarang untuk digambarkan, maka di perjanjian baru malah dinyatakan sebagai gambar hidup di dalam diri Yesus. Jadi, Yesus memperbaharui tata gambar tentang Allah, sebab ia adalah gambaran Allah itu sendiri. Renungkanlah ini. Jika di rumah kita memasang gambar atau foto keluarga kita, mengapakah kita tidak boleh memasang gambar atau foto Tuhan yang kita sayangi? Gambar atau patung Tuhan Yesus dipasang tidak untuk disembah, tetapi hanya untuk mengingatkan kita tentang betapa istimewanya Yesus di dalam hidup kita. Yang kedua, fungsinya adalah sarana pengajaran. Oke, sarana pengajaran. Kenapa? Karena tidak semua orang itu bisa membaca. Tidak semua orang itu bisa melihat, bisa mendengar. Ada tunarungu, tunadaksa, dan lain-lain. Nah, umat Katolik juga menggunakan image atau patung sebagai sarana pengajaran, ya. Oke, sebagai sarana pengajaran. Kenapa? Alasannya, ya, seperti yang diterapkan juga oleh umat Kristen lainnya, Bapak Ibu, ya, menggunakan ya sarana ketika mengajar anak-anak sekolah minggu. Dalam gereja Katolik, sebelum orang-orang itu menggunakan itu, kita sudah gunakan. Ya, misalnya menerangkan siapa Tuhan Yesus, ya. Kemudian mujizat-mujizatnya, ya. Menjelaskannya memakai gambar-gambar. Itu tujuannya, ya. Bukan tujuan yang lain-lain, ya. Dan kita mengetahui bahwa masalah buta huruf baru dapat dikurangi secara signifikan di Eropa pada abad ke-12. Bahkan untuk negara-negara Asia dan Afrika baru pada abad ke-19 dan 20. Jadi tentu selama 12 abad bahkan lebih secara khusus gambar-gambar dan patung itu mengambil peran untuk pengajaran iman. Karena ini praktis, ya. Karena mayoritas orang pada saat itu tidak dapat membaca. Jadi penggunaan gambar atau patung untuk maksud pengajaran ini tentu bukan berhala,
karena mereka akhirnya malah menuntun orang beriman kepada Tuhan. Hal serupa terjadi waktu kita pertama kali mengajar anak-anak kecil mengenali benda-benda tertentu. Kita membuat atau menunjukkan pada mereka gambar-gambar sederhana seperti apel, ikan, rumah, dan seterusnya. Tentu saja hal ini tidak bertentangan dengan perintah Tuhan. Jadi membuat gambar yang menyerupai sesuatu di sekitar kita bukan merupakan dosa asal kita, bukan merupakan dosa asal kita tidak menyembah gambar-gambar itu dan menjadikannya Tuhan. Oke, kemudian yang terakhir digunakan untuk peristiwa-peristiwa tertentu. Umat Katolik juga menggunakan hal tersebut dalam kesempatan tertentu. Sama seperti umat Kristen pada umumnya mempunyai patung-patung kandang Natal, ya, gambar peristiwa Natal, atau mengirim kartu Natal bergambar pada hari Natal. Jika membuat segala gambar atau patung yang menyerupai segala sesuatu dianggap dosa, apakah berarti kebiasaan mengirimkan kartu Natal dan menghiasi pohon Natal dengan kandang Natal adalah dosa? Jika ya, berarti bahkan menonton TV pun adalah dosa. Karena melihat segala buku bergambar juga adalah dosa. Menggambar atau melukis adalah dosa juga. Karena semua objeknya adalah segala sesuatu yang menyerupai apapun di langit dan di bumi. Jadi sekali lagi jangan terlalu dangkal memahami soal patung. Bapak Ibu yang belum pernah ke Yerusalem termasuk saya, tapi saya sering menonton ketika orang mengadakan jalan salib. Ya, mereka melakukan jalan salib dan Anda melihat di jalan salib itu selalu ada patung. Ya, di jalan salib di Yerusalem itu selalu ada patung ukiran. Ya, patung ukiran selalu ada. Perhatikan nanti channel mereka adalah media apa namanya ya, saya agak lupa. Mereka sering live jalan salib dari Yerusalem. Nah, Anda tonton di situ nanti. Ya, jalan salib itu yang ada di Yerusalem itu ada gambar ukiran patung-patung jalan salibnya. Yang pernah ke Yerusalem pasti tidak kaget, ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan, ya. Jadi, Tuhan memang melarang pemujaan terhadap image, gambar, atau patung, tetapi Ia tidak melarang pembuatan image atau patung secara umum. Seandainya Ia melarangnya, maka film, televisi, video, foto, lukisan, kartu Natal, bergambar, uang, ataupun gambar-gambar lainnya juga akan dilarang harusnya. Karena semua itu mengandung unsur image, gambaran yang menyerupai sesuatu di bumi atau di atas bumi. Gereja Katolik melihat ya Keluaran 20 ayat 4 ini sebagai kelanjutan dari ayat ketiga, yaitu agar jangan kita membuat gambar atau patung itu untuk disembah ya selain Allah atau di hadapan Allah. Dengan demikian sebenarnya menjadi sangat jelas bahwa baik umat Katolik maupun Kristen lainnya hanya memuja Tuhan yang satu dan sama menentang penyembahan terhadap berhala. Hanya masalahnya saudara kita di sana itu mereka tidak mengerti apa-apa soal kita. Mereka tidak tahu bahwa kita punya ajaran yang namanya latria, hiperdulia, dulia relatif. Kalau ada patung Bunda Maria, Santo Santa, patung Yesus, dalam ajaran gereja Katolik disebut dulia relatif. Dulia relatif itu artinya menghormati benda-benda yang terkait dengan Allah Tritunggal, benda-benda seperti kitab suci, ya, gambar Bunda Maria, gambar Santo Santa, gambar Yesus, itu hanya dihormati, bukan disembah. Ingat itu, Ibu ya. Jadi jangan ngarang-ngarang. Ibu aja nggak ngerti soal latria, hiperdulian, dan dulia relatif, tapi ngaku Katolik. Sayang sekali Anda ketika menjadi Katolik tidak belajar benar-benar
Sekarang ngomong seperti ini kan memalukan sekali. Bahkan demi menghina Katolik juga menyangkut pautkan dengan Roh Kudus. Ibu nanti pertanggungjawabkan itu ya. Nanti ya. Di saatnya nanti ibu pasti mempertanggungjawabkan klaim-klaim itu dan tuduhan-tuduhan itu. Lalu dia mengatakan bahwa kalau dia ke gereja Katolik karena di sana ada patung, nanti Tuhan tidak mendengarkan doanya. Ibu, salah satu kesaksian hidup saya adalah juga karena didengarkan doa saya melalui gereja Katolik. Hidup saya sekarang ini, ya, dari pengalaman yang saya alami, itu bukti saya berdoa di gereja Katolik dan Tuhan kabulkan. Jadi ibu tidak bisa mengatakan karena di sana ada patung-patung dengan kesalahpahaman konsep Anda tadi, tidak bisa Anda simpulkan seperti itu. Ibu itu sebenarnya sudah bertindak sebagai Tuhan atas diri ibu sendiri. Ya, ketika ibu berbicara tadi, seolah-olah ibu itu Tuhan itu sendiri. Ya, menghakimi Katolik, mengatakan bahwa tidak didengarkan doanya, atau kalau ibu ke gereja Katolik tidak didengarkan doanya. Itu bukan Tuhan yang mengatakan ke ibu itu. Itu konsep pikiran ibu yang sangat benci terhadap Katolik justru. Itu bisa dibenarkan, bisa katakan apa yang ibu katakan itu sebenarnya ya isi kepalanya ibu, bukan dari Tuhan. Itu. Mengklaim dari Tuhan ya supaya orang percaya, padahal orang percaya malah bukan membawa kepada Tuhan, tapi untuk menyesatkan jadinya, ya. Oke, sekarang kita dengarkan lagi lanjutan videonya Bapak Ibu. Kalau nanti dua videonya tidak selesai malam hari ini, kita bisa buat besok satu lagi seri.